Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni 2026 menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun kepada Nadiem. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 18 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin Purwanto S. Abdullah menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan tersebut. Selain hukuman fisik 10 tahun penjara, Nadiem juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara yang fantastis sebesar 809 miliar rupiah dengan ketentuan subsidiar 5 tahun penjara jika tidak mampu melunasinya. Namun, Hakim anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Andi menilai tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya niat jahat atau mens rea maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nadiem. Seusai pembacaan vonis, Nadiem menegaskan tidak akan tinggal diam atas vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Nadiem juga menyatakan segera mengajukan upaya hukum banding. Hal ini demi memperjuangkan kebenaran dan melawan apa yang dia sebut sebagai bentuk kriminalisasi orang jujur. Keputusan banding ini akan ia perjuangkan agar di kemudian hari tidak ada sosok yang dikriminalisasi. Nadiem pun berharap keputusan banding ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Juga kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, semua pakar hukum, semua pegiat anti korupsi, dan semua teman-teman yang telah berani bersuara di situ. Tim media yang luar biasa, teman-teman rekan media yang hadir di sini, yang saya bisa melihat dari muka-muka teman-teman bahwa kasus ini udah bukan mengenai saya lagi. Kasus ini menyentuh hati semua orang karena yang dipertaruhkan adalah masa depan negara kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akan terus berjuang, tapi saya harap teman-teman juga akan terus berjuang. Terima kasih. Nadiem juga menjelaskan telah berjuang selama 1 tahun terakhir untuk membuka kebenaran di persidangan. Namun dia kecewa karena semua itu seolah tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem Makarim melayangkan protes keras kepada majelis hakim usai pembacaan vonis terhadap kliennya. Setelah pembacaan putusan, tim kuasa hukum Nadiem dari mejanya bertanya kepada majelis hakim, apakah mereka tidak diberi kesempatan berbicara? Namun, terlihat hakim hanya berdiri dan berhenti sebentar sambil mendengar apa yang disampaikan kuasa hukum Nadiem. Setelah itu, majelis hakim berlalu meninggalkan ruangan sidang pengadilan. Demikian headline iNews ID hari ini. Anda bisa terus mengupdate berita-berita terkini hanya di iNews ID. Saya Fitrianda Hilba Siregar, sampai jumpa.